Saudara, apa yang menjadi batu ujian bagi yang namanya kasih dan kesetiaan? Baik kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, ataupun juga kasih dan kesetiaan kepada pasangan hidup kita. Kalau dalam kehidupan kita mungkin orang lalu berpikir bahwa yang menjadi batu ujian bagi kasih dan kesetiaan itu adalah ketika seseorang itu ada di dalam kesulitan. Tidak mengherankan ketika orang jatuh di dalam kemiskinan atau hidup dalam kekurangan, hidup dalam persoalan-persoalan yang banyak, membuat orang lalu menjadi berkurang rasa kasih dan kesetiaannya. Kita lihat contoh yang terjadi akhir-akhir ini ketika pandemi COVID melanda di banyak tempat termasuk di kita. Maka berita yang mengejutkan yang saya sempat dengar bahkan di awal ketika pandemi ini mulai merebak, teman saya memberitahu bahwa di Wuhan tingkat perceraian itu demikian menjadi tinggi, dan itu terjadi di dalam masa-masa yang sulit ketika orang-orang itu karantina, lalu mengalami persoalan-persoalan di dalam hidup rumah tangga mereka. Kita juga melihat hal yang sama akhir-akhir ini yang menjadi berita sorotan di banyak media massa, bahwa angka perceraian di negara kita, khususnya Cianjur, yang menjadi heboh kemarin ini, angka perceraian itu demikian meningkat. Konon katanya satu hari permohonan perceraian itu sampai 50-60 kasus per hari. Dan ketika ditanyakan alasan utama mengapa mereka meminta bercerai, mereka mengatakan bahwa alasannya umumnya adalah karena masalah ekonomi. Kesulitan-kesulitan yang terjadi saat ini membuat mereka terancam pada perceraian. Maksudnya keadaan yang sulit, persoalan-persoalan yang sedang menghadang kehidupan kita bisa membuat kita kehilangan kasih dan kesetiaan. Tetapi jangan lupa bahwa keadaan yang sebaliknya, ketika orang hidup di dalam kelimpahan, ketika orang juga ada dalam kekayaan, kenyamanan, maka bisa jadi juga dia terbuai di dalam keadaan itu, lalu juga kehilangan kasih dan kesetiaan, baik itu terhadap Tuhan ataupun juga ada pasangan. Banyak contoh juga karena kekayaan, lalu orang menduakan pasangan hidupnya. Karena kekayaan, kenyamanan yang dialami, lalu juga dia terbuai dan lalu akhirnya lupa kepada Tuhan. Maka dalam menghadapi keadaan yang seperti ini, untuk menguji kasih dan kesetiaan, harusnya kita mengingat dalam segala keadaan, kita senantiasa menyadari bahwa dalam segala keadaan itu karya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kesulitan, Tuhan hadir dan menyatakan kebaikan. Ketika kita merasakan kebaikan dan kenyamanan, kita meyakini itu berkat dari Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Agur bin Yaqi di dalam Amsal 30. Dia mengingatkan akan sikap kita tentang dua keadaan yang mungkin kita alami. Agur bin Yaqi mengatakan, dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama. Biarlah kiranya kita senantiasa merenungkan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an ini dalam Amsal 30 ayat 7 sampai dengan yang ke-9, sehingga segala keadaan tidak membuat kita lupa akan kasih dan kesetiaan kita juga kepada Tuhan. Dan
kita senantiasa hidup di dalam pengucapan syukur atas apa yang kita alami, atas apa yang kita terima, atas apa yang menjadi bagian kita. Yang kita yakin itu adalah berkat Tuhan. Hendaklah kasih dan kesetiaan itu senantiasa ada di dalam hidup kita dan hati kita.